Pada sana tangan gali. Om Swastiastu. Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelumnya selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Saya harap semua baik-baik saja ya. Ada yang sakit nggak? Ada yang nggak enak badan mungkin? Jadi sebelum kita mulai, bakal coba tahap saya dulu. Tanah Agung Istri Asyuta Mahadewi, Tanah Agung Ayu Kumala Dewi, Tanah Agung Mas Maharani, Tanah Agung Murah Agung. Oke, udah semua saya sebutkan. Ada yang belum? Ya. Sebelum itu, kira-kira semuanya udah siap belajar belum nih? Siap. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi karena terakhir kita belajar tentang eksponen. Jadi ulangan eksponen yang minggu lalu ya. Jadi sekarang kita akan coba melanjutkan materi. Ada yang udah tahu materi kita hari ini apa? Baik, terima kasih. Mungkin karena semuanya udah pada buka buku di rumah ya. Udah sempat lihat lah sedikit. Oke, jadi seperti yang kalian sampaikan barusan, hari ini kita akan belajar materi logaritma. Dan lebih detailnya, kita akan belajar dua hal ini tentang definisi logaritma dan sifat-sifat. Di awal, kita akan coba persepsi dulu deh. Jadi ya kita ingat-ingat lagi apa yang sudah sempat kita pelajari dan apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari sekarang. Jadi terakhir kali kalian belajar tentang eksponen. Eksponen tentunya berkaitan dengan apa? Bagus, berkaitan dengan perpangkatan. Nah sekarang, kira-kira menurut kalian penting nggak sih belajar logaritma? Di sana ada penggalan berita terkait dengan apa? Gempa. Di sini kelihatan ada gempa 5,2 skala Richter. Katanya gempanya tidak berpotensi tsunami dan kondisinya normal, belum ada laporan kerusakan. Terus ada salah satu berita gempa lagi yaitu di Palu. Jadi itu gempanya heboh ya kemarin beritanya di TV. Jadi gempa buminya 7,4 skala Richter dan langsung ada info bahwa ada peringatan tsunami. Jadi harusnya 7,4 itu gede banget. Mungkin kalian mikirnya yang 5,2 itu kalau misalkan bangunannya itu cuma goyang-goyang dikit aja gitu. Kalau yang 7,2 skala Richter itu bangunannya sampai lompat-lompat gitu misalnya. Jadi mungkin kekuatannya itu bisa sampai berapa ya? Sekitar 200 sekian kali lipat. Dan itu akan kita hitung dengan menggunakan logaritma. Oke. Untuk membandingkan kekuatan gempa kita akan gunakan. Dan masih banyak hal lain yang bisa kalian gunakan logaritma untuk membantu perhitungan. Ya, nah, agar kalian lebih termotivasi, intinya dengan belajar materi ini, satu hal yang pasti, materi ini pasti ada kaitannya dengan materi lain di bagian matematika. Jadi matematika itu bersifat hierarkis, di mana materi yang kalian pelajari kelas 10 pasti akan berguna di kelas 11, kelas 12 maupun tingkatan yang berikutnya. Dan di samping itu juga seperti yang sempat saya sampaikan tadi, bahwa dengan belajar logaritma kalian mungkin bisa menyelesaikan beberapa masalah kontekstual yang kalian temui yang berkaitan dengan logaritma. Terus untuk kali ini tujuan pembelajaran kita seperti yang sempat saya sampaikan tadi, bahwa kita akan belajar tentang definisi dan sifat-sifat logaritma. Harapannya kalian bisa mendeskripsikan definisi logaritma itu kayak gimana. Kemudian menganalisis sifat-sifat logaritma dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat logaritma. Yang masalah gempa tadi atau masalah pH. Dan kegiatan belajar kita hari ini yang pertama kita nanti bakal diskusi kelompok. Jadi nanti kalian bakal saya bagi menjadi beberapa kelompok. Dan kemudian di sana setelah kalian berdiskusi itu akan ada presentasi nantinya. Jadi ada beberapa perwakilan kelompok yang bakal mempresentasikan hasilnya. Dan begitu juga dengan tanya jawab. Jadi bagian siapa yang presentasi, nanti kelompok lain bisa menanggapi dengan bertanya atau mungkin berpendapat atau menyanggapi apa yang disampaikan oleh kelompoknya. Dan teknik penilaiannya ya pastinya beberapa komponen di kegiatan pembelajaran tadi akan saya nilai terkait dengan bagaimana kalian aktif dalam diskusi, kemudian presentasinya bagaimana, dan bagaimana aktivitas kalian dalam tanya jawab. Jadi sekarang kita akan masuk ke kegiatan inti permasalahan. Nah untuk kegiatan intinya kita bakal belajar dengan cara berdiskusi kelompok. Cuman sebelum kita mulai diskusi, saya bakal tampilkan sebuah masalah. Kalian bisa perhatikan di depan itu ada gambar apa? Iya, ada gambar air jeruk ya.
untuk menyelesaikan permasalahan dalam menghitung pH nantinya tergantung dari berapa, istilahnya adalah konsentrasi ion hidrogen yang ada dalam larutan tersebut. Itu yang akan kita gunakan untuk menghitung pH. Dan untuk menghitungnya tentu kita harus pelajari sedikit tentang logaritma dan juga sifat-sifat logaritma. Kalau kalian sudah tahu masalahnya apa, kita akan coba berdiskusi sekarang. Nah, dalam diskusi ini saya akan bentuk kelompok-kelompok kecil. Dan untuk sekarang, silakan kalian bagi diri dulu menjadi 8 kelompok, duduknya sesuai dengan kelompoknya agar gampang nanti dalam berdiskusi. Dan dia akan saya berikan lengkap ini sebagai bahan diskusi kalian. Silakan bentuk kelompok. Ya, mohon perhatian semuanya ya. Jadi kalian sudah duduk dengan kelompok kalian masing-masing? Jadi LKPD juga sudah kalian pegang. Silakan di LKPD-nya. Silakan diskusi berkelompok. Terus kalau misalnya udah tahu jawabnya seperti apa, silakan langsung ditulis. Dan jika dalam diskusi kelompok ada yang bermasalah, itu bisa tanyakan ke saya. Jadi untuk bertanya silakan angkat-angkat, lambaikan tangan aja, nanti bakal tak samperin ke kelompoknya. Ya, silakan didiskusikan dulu. Dan untuk diskusinya itu waktunya adalah 40 menit. Oke ya, kurang lebih waktu diskusinya sudah selesai. Jadi sekarang kita akan lanjutkan presentasi dengan definisi logaritma yang bagian ini. Ada yang mau presentasi? Perwakilan dari kelompok berapa? Silakan. Oke, ya silakan nomor 2. Semuanya bisa ke depan. Dan Om Swastiastu. Halo semua kawan kalian. Jadi kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang definisi dari logaritma. Kalau B sama dengan C, A pangkat C sama dengan B, di mana A itu berbasis dan di mana A tersebut harus lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Sebagai akibat dari definisi tersebut dapat diperoleh kalau A sama dengan 1 karena A dipangkatkan dengan 1 maka hasilnya akan A. Lalu A log 1 sama dengan 0 karena A pangkat 0 sama dengan 1. kira-kira dari apa yang disampaikan kelompok 2 barusan, ada yang memiliki pendapat yang berbeda terkait dari hasil diskusi kalian tadi? Bagaimana? Silakan mungkin. Silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Gomas dari kelompok 1 ingin bertanya, dari definisi itu kan bilang kalau B itu adalah numerus, di mana B itu lebih besar dari 0. Kenapa dia lebih besar kalau misalnya B itu 1? Jadi menurut B mungkin maksudnya dari Gomas dari kelompok 1 itu B itu kenapa Pak kurang dari 0? Kenapa harus lebih dari 0? Dikarenakan jika hasilnya bisa kurang dari 0, kemungkinan hasilnya itu kayak gimana ya? Mungkin 0 atau 1 atau bisa hasilnya nggak bisa dihitung dia. Yang lain kira-kira ada ini nggak? Ada ide nggak? Kenapa sih B-nya itu harus lebih dari 0? Oke, jadi tadi berkaitan dengan pertanyaan B-nya. B-nya itu kenapa harus positif? Itu alasannya karena emang syarat dari A-nya itu yang mutlak harus positif. Jadi ketika basisnya positif, maka bilangan positif dipangkatkan berapapun itu hasilnya juga pasti positif. Jadi dari situ kenapa B-nya harus positif ya. Oke. Jadi ya, terima kasih buat yang bertanya. Bung Mas, beri tepuk tangan sama Bung Mas.
Yang lain mungkin ada pertanyaan lagi, silakan asal ada pendapat lagi. Terima kasih sudah presentasikan. Beri tepuk tangan pada kelompok 2. Om Swastiastu. Yaitu kartu malam, yaitu sifatnya asam. Ya, makasih. Oke, jadi itu yang udah ditampilkan oleh kelompok 4. Jadi dari tuliskan di depan, kemudian ada dijelaskan panjang lebar dari awal sampai akhir, dapat hasilnya 4,6. Kira-kira dari kelompok lain ada yang punya pendapat berbeda atau mungkin ada yang bertanyakan dari apa yang disampaikan? Silakan. Sebelum itu, silakan Mas Eka dari sisi tadi. Dari kelompok 2. Itu kan log 2,5 kali 10 min 5. Terus tiba-tiba log 25 kali 10 min 6. Kenapa bisa gitu? Oke. Tadi di sini ya. Oke, tak bisa ya. No, ini abaikan. 2,5. Ada yang ditanyakan lagi? Gak ada yang Oke. Jadi ya sudah bagus apa yang disampaikan oleh kelompok 4. Kita beri tepuk tangan pada kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 kita kembali ke tempat. Nah, kira-kira dari keseluruhan materi yang kita pelajari tadi, ada yang bisa menyimpulkan nggak kira-kira materi yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir tadi? Kalau disimpulkan, kesimpulannya seperti apa? Mungkin ada satu orang perwakilan dari kelompok yang silakan yang di belakang. Dapat disimpulkan bahwa logaritma dan eksponen memiliki hubungan yang sama satu sama lain. Sebagai contoh, jika ada kesalahan kata saya minta maaf dan terima kasih banyak. Logaritma itu katanya adalah inverse dari eksponen. A lebih sama dengan C itu bisa ditulis jadi A pangkat C sama dengan B, benar. Dan yang terakhir, logaritma bisa digunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah kontekstual seperti yang bilang kayak ngitung pH atau membandingkan kekuatan gempa dan yang lain sebagainya. Oke, jadi kurang lebih intinya itu kesimpulan materi dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, untuk sekarang LKPD-nya itu bisa dikumpulkan. Jadi semua LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan. Pelajaran berikutnya kita akan coba pelajari lebih banyak berkaitan dengan masalah kontekstual, penerapan dari sifat-sifat logaritma. Yang tampilan tadi itu kan baru sebagian kecil. Jadi di sini kalian ada tugas rumah, ada PR, di mana PR kalian adalah mencari masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma. Dan sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok yang sudah mau berpartisipasi aktif dalam presentasi dan diskusi. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Dan untuk refleksinya, saya harapkan kalian bisa memperhatikan beberapa hal berikut ini. Jadi yang direfleksi adalah terkait dengan pembelajarannya, bukan materi yang dibahas. Refleksi itu apa sih? Ada yang tahu refleksi itu apa? Iya, refleksi itu bercermin ya. Jadi refleksi pelajaran yang saya minta di sini adalah apa hal yang paling kalian kuasai dalam pembelajaran tadi. Terus apa hal yang masih membingungkan menurut kalian dan ceritakan apa saja hal yang membingungkan itu. Habis itu yang belum dikuasai itu apa dan kira-kira nanti kedepannya untuk mengatasi yang belum dikuasai itu kayak gimana. Dan jawabannya itu bisa kalian buat di Google Form itu ya. Jadi silakan kalian ketikkan itu, atau mungkin nanti kalau nggak sempat sekarang saya akan kirim linknya di Google Classroom atau di grup WA nanti. Oke, jadi saya rasa itu aja. Ada yang mau ditanyakan yang terakhir sebelum kita mengakhiri pelajaran? Untuk tugasnya udah jelas? Oke. Jadi jika seandainya sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi karena waktunya sudah habis, kita akan akhiri pelajaran hari ini dengan doa dan rahmat sandi. Bapak silakan. Ada sana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Parama Santi. Om Santi 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 Om.